Pernah nggak sih lu ngerasa hidup lu sebenarnya nggak buruk-buruk amat, tapi entah kenapa rasanya kosong? Bukan karena lu nggak punya apa-apa, lu punya HP, lu punya internet, lu bisa nonton film kapan saja, lu bisa pesan makanan tanpa harus keluar rumah. Bahkan mungkin hidup lu lebih nyaman daripada sebagian besar manusia yang pernah hidup di bumi ini. Tapi tetap aja, ada satu momen di malam hari ketika semuanya tiba-tiba terasa aneh. Saat layar HP mulai gelap, saat semua notifikasi berhenti. Dan di situ muncul satu pertanyaan yang pelan-pelan masuk ke kepala lo. Sebenarnya gue hidup buat apa? Pertanyaan itu kecil, tapi kalau dibiarkan, dia bisa tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Dan yang menarik, lebih dari 100 tahun lalu, seorang filsuf sudah melihat masalah ini datang. Filsuf itu adalah Friedrich Nietzsche. Dia pernah menulis, "He who has a way to live can be almost now." Yang artinya kurang lebih gini, siapa yang memiliki alasan untuk hidup akan mampu menghadapi hampir segala penderitaan. Masalahnya adalah, banyak orang di zaman sekarang kehilangan alasan untuk hidup itu. Dan ketika manusia kehilangan alasan untuk hidup, bahkan dunia yang paling nyaman sekalipun bisa terasa kosong. Di video ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang mungkin pernah lo rasakan, tapi jarang dibahas dengan jujur. Kenapa hidup di zaman modern sering terasa hampa? Dan yang lebih penting, bagaimana cara menemukan kembali makna hidup itu? Kalau lu bandingin hidup manusia sekarang dengan hidup manusia 200 tahun lalu, perbedaannya gila banget. Dulu, orang harus berburu cuma buat makan. Sekarang, lu tinggal buka aplikasi. Dulu perjalanan antar kota bisa makan waktu berhari-hari. Sekarang, pesawat bisa membawa lu ke negara lain dalam hitungan jam. Dulu, informasi itu langka. Sekarang, informasi datang terlalu banyak sampai kita kewalahan. Kalau dilihat dari luar, hidup manusia sekarang seharusnya jauh lebih bahagia. Tapi kenyataannya, banyak orang justru merasa lebih kehilangan arah. Kenapa? Karena kenyamanan tidak selalu sama dengan makna. Kadang justru sebaliknya, ketika hidup terlalu mudah, manusia mulai kehilangan sesuatu yang penting, perjuangan. Dan tanpa perjuangan, hidup terasa seperti berjalan, tapi tidak menuju kemana-mana. Nietzsche pernah menulis sesuatu yang menarik tentang hal ini. Hidup berarti menderita, dan untuk bertahan hidup, manusia harus menemukan makna di balik penderitaan itu. Maksudnya bukan berarti hidup harus sengsara, tapi manusia memang butuh sesuatu untuk diperjuangkan. Karena ketika tidak ada yang diperjuangkan, hidup mulai terasa kosong. Sekarang coba kita pikirkan satu benda yang hampir selalu ada di tangan kita, handphone. Benda kecil ini sebenarnya luar biasa. Dia bisa menghubungkan kita dengan seluruh dunia. Tapi ada satu efek samping yang jarang kita sadari. Dia membuat kita tidak pernah benar-benar sendirian dengan pikiran kita sendiri. Begitu ada sedikit rasa bosan, langsung buka aplikasi. Begitu ada sedikit rasa sepi, langsung scroll media sosial. Begitu ada sedikit rasa tidak nyaman, langsung cari hiburan. Tanpa sadar, kita mulai menghindari satu hal yang sebenarnya penting dalam hidup manusia. Diam dan berpikir. Padahal banyak jawaban hidup muncul justru ketika manusia berani duduk sendiri dengan pikirannya. Nietzsche pernah menulis, "Semua pemikiran besar lahir ketika seseorang berjalan dan merenung." Tapi di zaman sekarang, bahkan berjalan pun sering diisi dengan scroll layar. Dan akibatnya kita jarang benar-benar memberi ruang bagi diri sendiri untuk berpikir tentang hidup. Masalah lain yang muncul di zaman modern adalah perbandingan tanpa batas. Dulu, manusia hanya membandingkan hidupnya dengan orang-orang di sekitarnya, tetangga, teman sekolah, keluarga. Sekarang, lu membandingkan hidup lu dengan seluruh dunia. Setiap hari lu melihat orang yang lebih sukses, orang yang lebih kaya, orang yang kelihatannya lebih bahagia. Dan tanpa sadar, otak kita mulai menciptakan satu cerita yang berbahaya. Semua orang hidupnya lebih baik dari gue. Padahal yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kehidupan orang lain, bukan keseluruhan derita mereka. Nietzsche pernah memperingatkan manusia tentang bahaya mengikuti standar orang lain. Dia berkata,
Become who you are. Jadilah dirimu yang sebenarnya. Kedengarannya sederhana, tapi sebenarnya kalimat itu sangat dalam. Karena untuk benar-benar menjadi diri sendiri, lu harus berhenti hidup berdasarkan standar orang lain. Kita hidup di zaman paling terhubung dalam sejarah manusia. Kita bisa ngobrol dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Tapi anehnya, banyak orang justru merasa lebih kesepian. Kenapa? Karena koneksi digital tidak selalu sama dengan koneksi emosional. Kita bisa punya ribuan followers, tapi tetap merasa tidak benar-benar dikenal oleh siapapun. Nietzsche pernah mengatakan sesuatu yang menggambar kondisi ini. Seorang individu selalu harus berjuang agar tidak tenggelam dalam keramaian kelompok. Kadang, di tengah keramaian dunia, manusia justru kehilangan dirinya sendiri. Masalah terbesar manusia bukanlah kesedihan, bukan juga kegagalan. Masalah terbesar manusia adalah kehilangan makna hidup. Ketika seseorang tahu kenapa dia hidup, dia bisa menghadapi kesulitan apapun. Tapi ketika lisan itu hilang, hidup yang paling nyaman sekalipun bisa terasa berat. Nietzsche melihat ini sebagai masalah besar manusia di zaman modern. Dia berkata, siapa yang memiliki alasan untuk hidup dapat menghadapi hampir semua penderitaan. Makna hidup bukan sesuatu yang otomatis diberikan oleh dunia. Makna hidup adalah sesuatu yang harus diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ini mungkin bagian yang paling penting. Banyak orang menunggu makna hidup datang dengan sendirinya, seolah-olah suatu hari nanti mereka akan menemukan jawaban besar yang menjelaskan semuanya. Tapi kenyataannya, makna hidup jarang datang seperti itu. Makna hidup biasanya muncul dari hal-hal yang kita perjuangkan setiap harinya. Dari mimpi yang kita kejar, dari orang-orang yang kita sayang, dari karya yang kita ciptakan. Nietzsche pernah mengatakan sesuatu yang sangat kuat. Orang yang terlihat menari dianggap gila oleh mereka yang tidak bisa mendengar musiknya. Kadang, jalan hidup kita tidak akan dimengerti oleh semua orang. Dan itu tidak apa-apa, karena makna hidup bukan tentang membuat semua orang mengerti kita. Makna hidup adalah tentang menemukan sesuatu yang membuat kita merasa hidup. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling kaya. Bukan juga tentang siapa yang paling populer. Hidup adalah tentang siapa yang berani hidup dengan sadar. Berani memilih jalan hidupnya sendiri. Berani mengajar sesuatu yang berarti. Berani menghadapi kesulitan tanpa kehilangan arah. Nietzsche pernah menulis, seseorang harus memiliki kekacauan di dalam dirinya untuk bisa melahirkan bintang yang menari. Artinya sederhana. Kadang, kekacauan dalam hidup justru adalah tempat lahirnya sesuatu yang besar. Mungkin hidup di zaman modern memang terasa membingungkan. Dunia bergerak terlalu cepat, terlalu banyak distraksi, terlalu banyak perbandingan. Tapi satu hal tetap sama seperti ribuan tahun lalu. Manusia selalu mencari makna. Dan mungkin jawaban itu tidak akan datang dari luar. Mungkin jawabannya justru muncul ketika lu mulai bertanya pada diri sendiri. Apa yang benar-benar berarti bagi gue? Karena ketika seseorang menemukan alasan untuk hidup, bahkan dunia yang paling kacau sekalipun bisa terasa penuh dengan harapan. Kalau lu suka pembahasan filsafat yang dalam, tapi tetap relate sama kehidupan sehari-hari, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini kita bakal terus ngobrol tentang ide-ide besar yang mungkin jarang dibahas, tapi sebenarnya sangat penting untuk dipikirkan. Terima kasih, sampai jumpa.